banyak. Halo Bapak Ibu, selamat malam. Kembali lagi dengan Devi ya di Community Level Expert malam hari ini. Nah, malam hari ini kita akan ngobrol tentang gimana meningkatkan penjualan lewat AI. Ke mute, Devin. Untuk narasumbernya malam hari ini agak beda karena langsung Pak Juanda yang handle untuk malam hari ini. Ya, mungkin sebelum kita ngobrol lebih jauh, boleh nggak Pak, kita akan bahas apa nanti kita di. Oke, jadi pada malam hari ini sesuai dengan topik ya, di mana AI bisa membantu UMKM untuk lebih cerdas dan lebih aware ya untuk meningkatkan penjualan. Nah, topik kita saya akan spesifikkan ya penggunaan AI untuk meningkatkan awareness di Google dan di sosial media. Oke, dan nanti ada prakteknya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa praktekkan juga nanti di mana AI benar-benar bisa membantu gitu ya. Oke, langsung aja silakan Pak Juanda. Oke, thank you Devin. Saya sebentar saya share screen dulu ya. Oke teman-teman, selamat datang ya dan salam kenal. Ya, ini izinkan saya untuk memperkenalkan diri dulu buat teman-teman kalau belum kenal gitu ya. Nama saya adalah Juanda Rovelim, ya saat ini saya adalah founder dari Kafling Solusi Digital. Ya, Kafling Solusi Digital adalah sebuah digital marketing agency yang menangani social media management dan social media campaign dari perusahaan-perusahaan. Saya juga CMO PT Karya Anak Milenial Indonesia. Ini adalah usaha saya di bidang food and beverage. Saya juga ada certified trainer, founder dari iCommunity, dan digital marketer. Ya, beberapa karya saya ada buku Digital Marketing in Action yang warna biru, dan sudah terbit juga cetakan keduanya yang warna hijau. Ada buku Naked Sales, e-book Ghost Kitchen, dan Game Card Digital Marketing is Fun. Nah, Game Card Digital Marketing is Fun ini adalah satu-satunya di dunia yang menggabungkan antara digital marketing kursus ya, kursus digital marketing dengan permainan kartu secara offline. Sehingga teman-teman bisa belajar bersama dengan tim, bersama dengan keluarga, bersama dengan teman-teman dengan cara yang menyenangkan. Jadi belajar digital marketing nggak pusing-pusing lagi gitu ya. Nah, seperti yang tadi saya bilang teman-teman ya, di Kafling Solusi Digital ini target market saya ataupun klien saya kebanyakan adalah perusahaan gitu ya. Saya banyak sekali diminta oleh UMKM untuk tolong dong bantu dong, tolong dong handle dong dan segala macam. Bukannya saya nggak mau teman-teman ya, tapi biasanya mereka nggak masuk budget ketika mereka minta saya untuk handle. Nah, oleh karena itu biasanya karena saya nggak bisa menghandle secara langsung bisnis UMKM mereka gitu ya, biasanya saya berikan training-training seperti ini ya, training seperti ini yang mana saya bisa memberikan kontribusi secara tidak langsung kepada mereka dengan cara mengajarkan mereka tips-tipsnya dan tools-toolsnya. Jadi bukan hanya tips-tipsnya, tapi juga tools-toolsnya supaya mereka bisa praktekkan sendiri gitu ya. Nah, jadi hari ini ya teman-teman kita akan belajar tentang fundamentalnya ya. Jadi kita akan belajar tentang fundamental dan nanti juga di akhir kita akan sedikit ya praktekkannya seperti itu. Nah, fundamental untuk kita bisa berjualan ya khususnya di Google ya, di mana kita tahu di Google itu ada yang namanya SEO dan SEM seperti itu. Nah, jadi kalau teman-teman cari ya, kalau teman-teman adalah seorang ataupun sebuah entitas UMKM gitu. Nah, teman-teman harus paham ya bahwa pencarian terbesar yang ada di Indonesia itu dilakukan di Google. Oke. Dan teman-teman juga harus paham juga ketika melakukan pencarian di Google ada yang namanya generic keyword dan ada yang namanya branded keyword. Ya. Nah, apa sih bedanya antara generic keyword dan branded keyword? Nah, saya pengen tanya nih sama teman-teman deh. Ketika teman-teman yang mencari di Google, ya,
lebih banyak mencari kata kunci atau brandnya. Contoh misalnya teman-teman butuh minyak wangi gitu ya. Nah, teman-teman nyari minyak wangi yang misalnya minyak wangi yang harum atau minyak wangi Jakarta atau minyak wangi di Surabaya gitu ya. Atau langsung pilih brandnya kalau teman-teman belum tahu ya. Kalau teman-teman belum punya nih, oh saya biasa pakai channel, ya kalau udah tahu biasa pakai channel, pasti langsung ketiknya channel. Tapi kalau teman-teman dalam arti belum tahu mau pakai apa, ya, yang teman-teman lakukan itu adalah mencari keywordnya atau brandnya. Boleh diketik di kolom komentar atau di kolom chat. Silakan Bapak Ibu sekalian. Kalau teman-teman mencari keywordnya Bu Sulis ya. Oke, siapa lagi nih? Kalau teman-teman kalau belum tahu brand, gimana cara cari brandnya? Nah, betul sekali, ya. Nah, kebanyakan kalau teman-teman cari gitu ya, kalau teman-teman cari di Google, di marketplace itu ya, kebanyakan 90% ya, 90% itu carinya pasti adalah keyword-nya, gitu ya. Nah, kenapa demikian? Ya karena teman-teman tadi seperti kata Pak Bunbun gitu ya, "Loh, brand-nya aja belum tahu," gitu ya. Gimana mau cari brand-nya gitu. Nah, sekarang bayangkan kalau teman-teman adalah sebuah UMKM ya. Kalau teman-teman sebuah UMKM yang masih baru, kira-kira market teman-teman akan nyari brand teman-teman atau mau nyari keyword-nya? Contoh, saya baru buka ayam goreng Juanda gitu ya. Saya baru buka ayam goreng Juanda di Cempaka Putih, misalnya kayak gitu. Ya. Nah, sudah pasti user nggak akan cari ayam goreng Juanda, gitu. Sudah pasti user akan carinya ayam goreng enak, ya, ayam goreng Cempaka Putih, ayam goreng terdekat. Nah, jadi teman-teman harus paham bahwa keyword-nya itu sangat penting sekali. Ketika teman-teman ingin meningkatkan penjualan ya di UMKM teman-teman ya, di usaha teman-teman gitu ya, maka Anda harus menjadi raja lokalnya ya. Jadi raja lokal teman-teman. Kenapa? Karena kalau Anda masih UMKM ya, kecuali Anda mau ambil market yang nasional ya, itu butuh budget yang sangat besar teman-teman. Ya, kalau Anda masih UMKM, kalau Anda masih baru memulai usaha, jadilah raja lokalnya dulu. Ya, kenapa? Karena saya selalu bilang sama teman-teman UMKM, kamu kalau masih baru jangan mimpi boleh ya, dream big, act small. Ya, bermimpilah besar, tapi bertindaklah dari hal-hal yang kecil. Gitu. Kalau Anda UMKM yang masih baru jualan, udah mau masuk ke pasar Surabaya, udah mau masuk ke pasar Medan, udah mau ke pasar Papua, yang ada Anda akan stres sendiri. Kenapa? Karena biaya promosi yang Anda butuhkan sangat besar. Seperti itu, ya. Nah, jadilah lokalan. Oke? Dengan kuasain apa? Kuasain generic keyword-nya. Oke? Kemudian kalau Anda bermain di Google, teman-teman, ya, itu Anda bisa lihat seperti ini. Satu lapangan itu bisa digunakan jadi macam-macam, ya. Lapangan ini bisa dibikin jadi lapangan sepak bola, bisa dibikin jadi lapangan rugby, bisa dibikin menjadi lapangan apa tuh, baseball misalnya seperti itu, ya. Kenapa demikian? Ya karena multifungsi. Sama ketika Anda bermain di Google, ya, Anda jangan hanya terpaku dengan, oh Google itu kita harus punya website, Google itu kita harus pasang artikel. Enggak, ya. Itu hanya salah satu fungsinya aja. Kenapa? Karena kan memang salah satu fungsinya Google itu adalah mengcrawling ya, mengcrawling yang namanya website. Apapun yang ada di internet seperti itu. Nah, jadi di Google itu kalau Anda mau berkompetisi di Google, ada banyak tools, ada banyak platform yang bisa Anda pakai seperti itu, ya. Contohnya seperti apa nih? Ketika Anda mencari seorang tukang, ya, ketika Anda mencari seorang tukang, teman-teman, ya, ini yang pertama dimunculkan adalah website, ya, Anda tukang.com.
Nah, jadi Google itu ada algoritmanya sendiri yang detail, ya. Kita nggak belajar detailnya karena kita tidak sedang lagi belajar SEO di sini. Nah, ini ya tukang di bawahnya teman-teman bisa lihat apa? Instagram, ya. Jadi sebenarnya teman-teman nggak harus punya website kok. Instagram aja juga udah masuk di sini gitu. Dan Anda juga harus perhatikan ya. Kalau Anda punya website sebagai UMKM, penting nggak? Penting ya. Tetapi trafficnya juga lebih penting lagi. Kenapa? Karena bikin website ya, kalau nggak ada trafficnya, teman-teman akan lama untuk masuk ke dalam peringkat, apalagi peringkat pertama di Google seperti itu ya. Nah, kalau di Instagram ya itu ada kebantu juga trafficnya sudah banyak di Instagramnya gitu ya. Di samping juga akun Anda juga harus trafficnya bagus juga supaya masuk juga. Di samping juga relevansinya ya. Jadi banyak hal yang menentukan faktornya ketika Anda mau bermain SEO. Nanti saya akan kasih tips tipis-tipis lah ya di belakang mengenai SEO. Nah, kemudian di samping tadi website bisa, sosial media bisa gitu ya, Anda juga bisa bermain di yang namanya Google Maps ya. Di dalam Google Maps ini Anda ada yang namanya Google My Business. Nah, jadi Anda sudah klaim belum bisnis Anda di Google Maps? Kenapa? Karena biasanya kalau misalnya kita cari gitu ya, tukang terdekat. Nah, yang dimunculkan biasanya adalah pencarian Google Maps ya, dalam bentuk Google My Business seperti ini, seperti itu. Nah, jadi Anda juga bisa menggunakan Google Maps untuk sebagai cara Anda jualan seperti itu teman-teman ya. Jadi banyak sekali fungsinya, lapangan bermainnya yang ada di Google ini yang teman-teman bisa manfaatkan gitu. Tinggal teman-teman sukanya yang mana gitu. Kalau misalnya dibilang olahraga, oh saya sukanya tenis, saya sukanya bulu tangkis, saya sukanya sepak bola, ya jadilah jagoan di sana seperti itu ya. Nah, bisa juga di Tokopedia ya, marketplace. Bayangkan, ketika Anda cari tukang ya, marketplace juga bisa loh. Ada orang jualan jasa di marketplace. Kok bisa jualan jasa, nanti kirim barangnya gimana dan segala macam. Orang Indonesia itu pinter-pinter, teman-teman. Ya, jualan jasa yang dikirim apa? Yang dikirim invoice-nya, gitu ya. Nah, jadi teman-teman banyak sekali ya kalau kalau kata pepatah banyak jalan menuju Roma seperti itu, ya. Nah, jadi itu beberapa tools ataupun beberapa platform yang teman-teman bisa manfaatkan untuk masuk ke dalam halaman pertama di Google, ya. Nah, atau bisa juga berita, ya. Bisa teman-teman lihat tuh beritadetik.com. Jadi teman-teman ya, manfaatkanlah berbagai macam resources, ya. Oh, tapi kan untuk masuk ke detik.com nanti mahal dan segala macam. Ya namanya promosi teman-teman, ya sekali-sekali bolehlah bayar detik.com untuk berita kita naik gitu ya. Dan banyak kok platform-platform yang menyediakan PR ya, public relation untuk bisa dimasukkan ke surat kabar ya, seperti itu. Nah, ini yang tadi saya bilang, kita bahas SEO tipis-tipis ya. Kalau teman-teman mau masuk ke dalam pencarian di Google, ya teman-teman harus pastikan teman-teman SEO minded ya. Kenapa? Teman-teman bisa lihat di sini ya. Ketika kita cari di Google ada yang namanya Google Suggestion ya. Google Suggestion itu kalau teman-teman lihat ya, begitu teman-teman ketikkan sedikit aja, dia akan mensuggest ya, menyarankan beberapa kata kunci. Nah, disinilah kata kunci yang teman-teman harus perhatikan ya. Nanti kita juga bisa mendapatkan ide-ide kata kunci ini dengan menggunakan AI seperti itu ya. Nah, kemudian juga teman-teman harus perhatikan yang namanya Google Trend ya. Google Trend itu teman-teman bisa lihat di sini trend.google.com/trends ya. Atau nanti teman-teman juga bisa tanya ke AI, tren apa sih yang sekarang sedang berlaku gitu ya. Nah, makanya kenapa sekarang Google juga lagi ketar-ketir gitu ya. Pencarian dia itu sekarang pengen pengen bukannya apa ya, lagi si Google, si Chat GPT itu kan sekarang ada search by AI.
gitu. Nah, jadi tipe pencariannya ke depan akan berbeda, teman-teman. Kalau yang di Google sekarang, ya, di mana Google sekarang merupakan mesin pencari nomor 1 di dunia, orang begitu cari langsung disarankan link-link kayak tadi gitu ya, ada link marketplace, ada link social media dan segala macam. Ke depan ya kalau search by AI begitu dicari langsung dikasih jawaban spesifik. Jadi orang nggak akan lihat-lihat yang lain-lain lagi gitu. Jadi langsung ketemu jawabannya. Nah, itu juga akan menjadi sebuah ancaman tersendiri untuk si mesin pencari di Google ini. Nah, pastikan ketika itu terjadi, teman-teman juga sudah ada di dalam AI task tersebut gitu ya, sehingga disarankan juga seperti itu. Nah, teman-teman juga bisa menggunakan ya keyword tools yang namanya keywordtools.io. Nah, di sini teman-teman bisa mencari beberapa keyword yang teman-teman bisa gunakan untuk di SEO-kan ya. Teman-teman bisa cari Google, bisa cari di YouTube ya dan lain-lain ya. Bahkan Instagram kalau teman-teman mau cari hashtag bisa menggunakan keywordtools.io ini. Nah, kembali lagi saya nggak akan detailin di bagian SEO-nya karena itu bukan topik kita pada malam hari ini gitu ya. Nah, kalau 3 tipe pencarian di Google, kalau teman-teman lihat, teman-teman harus perhatikan adalah antara what dan want dan need. Apa yang menjadi keinginan dan kebutuhan. Kalau teman-teman cari jualan di Google, ya tipe market teman-teman adalah yang sudah need, yang sudah membutuhkan, ya. Kalau want itu kalau kita mau jualannya di sosial media. Kenapa demikian? Karena karakteristik orang yang beli ya, karakteristik orang yang beli di Google, mereka sudah nyari ya. Saya nyari tukang ya. Nah, di sini ada Sisfera nih ya. Misalnya saya nyari tukang AC gitu kan. Itu muncul tuh karena Pak udah nyari, udah need gitu ya. Tapi kalau misalnya want ya, saya belum butuh, saya belum perlu ya. Atau mungkin saya lagi butuhnya tipis-tipis. Tiba-tiba kita langsung sodorkan iklan ya, baik itu di Instagram, baik itu di Facebook dan lain-lain. Nah, jadi itu berbeda. Pencarian di Google itu adalah orang-orang yang sudah need. Jadi peluang closing-nya jauh lebih besar karena dia yang menyari. Tapi kelemahannya adalah kalau kita jualannya menggunakan SEO, kalau nggak dicari berarti nggak muncul iklan kita, gitu. Ya, kalau want, ya kita yang cokokin ke mereka, kita yang aktif. Gue jualan ini loh, lu mau nggak? Seperti itu. Nah, jadi perhatikan antara want dan need. Kalau Anda mau jualan kepada orang-orang yang masih want doang, ya jualan aja pakai sosial media. Tapi kalau Anda mau menyasar orang-orang yang sudah need, yang sudah butuh, Anda harus bermain di Google. Nah, tipe pencarian di Google bisa berupa informasi, ya, ataupun navigasi, ya, ataupun transaksi. Ya, ini adalah 3 tipe pencarian yang di Google. Jadi, Anda harus pilih mau yang seperti apa. Apakah Anda akan menggunakan Google untuk transaksi, atau cuma sekedar informasi, atau cuma sekedar ya navigasi doang. Oke? Dan yang perlu kalian perhatikan adalah ya teman-teman harus tahu siapa sih customer teman-teman. Ini penting sekali. Ya. Kenapa? Karena kalian harus tahu di mana mereka berada. Di mana mereka datang. Ya, dari mana mereka datang. Ya, dan bagaimana cara Anda untuk mendapatkan lebih banyak leads, ya. Di dalam dunia digital marketing ya, leads itu paling penting banget, teman-teman. Ya, karena no leads, no sales. Ya, nggak ada leads, nggak ada sales. Seperti itu. Nah, contoh nih, kalau kita menggunakan website, ya, kalau kita menggunakan website, ya teman-teman bisa pelajarin matrix-matrix ini nantinya, seperti itu ya. Berapa banyak user yang datang, yang new usernya berapa, sessionnya berapa lama dan segala macam. Nah, data-data ini yang teman-teman bisa perhatikan kalau teman-teman memiliki website teman-teman sendiri. Ya, saya sangat menyarankan bagi Anda yang UMKM memiliki website Anda sendiri. Ya, kenapa? Karena itu bisa menjadi sumber data Anda. Karena kalau Anda nggak ada data seperti ini susah. Ya, UMKM itu sangat
kurang dalam hal database, ya, baik data traffic, data pelanggan, data penjualan dan lain-lain. Nah, makanya harus menggunakan digital, ya. Saya menyarankan kalau UMKM bisa pakai POS, ya, misalnya gitu ya, point of sales. Supaya apa? Supaya transaksinya ke record seperti itu, ya. Terus pakai website supaya apa? Supaya trafficnya ke record gitu. Terus pakai sosial media supaya apa? Supaya juga engagement-nya ke record gitu. Sehingga kita bisa pelajarin itu semua nantinya teman-teman gitu, ya. Nah, contoh nih, ya, kita bisa tahu nih, oh website kita itu yang datang dari Instagram itu 100, yang direct itu 82, yang dari YouTube itu 34, yang dari Google sendiri itu 26, yang dari Facebook itu 20, ya. Sehingga kita tahu, oh ternyata nih, ya, pelanggan saya banyakannya datangnya dari Instagram nih. Nah, oleh karena itu saya akan coba kencengin nih promosi saya di Instagram nih. Kenapa? Karena udah terbukti Instagram mendatangkan traffic ke penjualan saya ataupun ke website saya. Seperti itu. Nah, itu yang harus teman-teman perhatikan juga ya. Ini yang saya sebut sebagai customer journey ya. Peta perjalanan konsumen. Konsumen itu awalnya dari mana ya, terus datang kemana, dan apakah setelah itu dia melakukan transaksi ataukah dia hanya masukkan barang ke keranjang dan lain-lain, itu kita bisa semua tracking ya dengan menggunakan tools-tools yang ada di internet seperti itu. Nah, ini contoh data ya, halaman apa dan segala macam. Ini kalau kita punya website sendiri. Kalau kita nggak punya website sendiri ya nggak bisa gitu ya. Nah, kalau kita ngomongin SEO teman-teman, ya teman-teman harus perhatikan bahwa algoritma sekarang ya baik itu di Google ataupun baik itu di Facebook itu ada sebuah istilah yang namanya adalah filter bubble ya. Filter bubble itu seperti ini teman-teman ya. Teman-teman bisa cari deskripsi ataupun keterangan detailnya nanti di YouTube, ketik aja filter bubble. Tapi secara sederhananya adalah informasi yang teman-teman konsumsi itu menentukan dan membatasi apa yang teman-teman baca. Ya, artinya kalau saya suka digital marketing, kemungkinan informasi-informasi yang akan ditampilkan oleh si Google ataupun oleh si Facebook hanya akan berkisaran seputar digital marketing. Ketika saya ubah ketika saya ubah minat saya nih, ketika saya ubah minat saya, oh saya sekarang lagi pengen cari rumah maka kemungkinan postingan-postingan yang muncul, informasi-informasi yang muncul itu hanya akan sekitar rumah ya. Bahkan kalau teman-teman pernah merasa nggak ketika teman-teman lagi ngobrol nih sama teman lain ya, misalnya saya sama Pak Matias nih, kita lagi ngobrolin tentang forex gitu ya. Nggak lama pasti handphone saya ataupun Facebook saya muncul iklan-iklan seputar forex. Nah, apakah teman-teman pernah merasakan seperti itu? Tidak. Ya, teman-teman nanti boleh aware sedikit ya. Oh, kok saya lagi ngobrolin tentang mobil, kok informasi-informasi ataupun iklan-iklan seputar mobil muncul nih di handphone saya. Nah, itu disebut sebagai filter bubble. Oke, sebentar, dulu. Nah, kalau kita main di SEO, ada yang namanya on-page SEO ataupun off-page SEO. Ya. Nah, jadi kalau on-page SEO, itu ada yang namanya content marketing, keyword optimization, image, page speed, dan lain-lain. Ya, kalau on page artinya di website kita sendiri. Kalau off page itu ada link building, guest posting, dan social media. Ya, itu ada yang keluar halaman kita. Nah, terus juga kita bermain yang namanya long tail SEO. Sebagai UMKM, ya saya tidak menyarankan Anda bermain di short tail. Apa sih short tail? Short tail itu adalah 1 sampai 3 suku kata. Contoh kayak di sini sepatu, ya, atau sepatu pria. Itu short tail. Ketika Anda bermain di short tail, ya, itu high cost dan high competition, sedangkan probability untuk closing-nya kecil. Ya.
Contoh, kayak tadi saya bilang, jualan sepatu. Sepatu itu banyak, ada sepatu cewek, sepatu anak-anak, ya, sepatu cowok. Nah, begitu ditambahin sepatu cowok tuh banyak. Ada yang Nike, ada yang Adidas, ada yang sekarang On, dan lain-lain. Ada sepatu lari, dan lain-lain. Nah, oleh karena itu, kita harus lebih spesifik, ya. Di mana dengan spesifik ini menjadi long tail. Contoh, Red Nike Men's Running Shoes. Artinya sudah spesifik. Dan ketika orang sudah cari spesifik, itu high probability conversion dan low cost dan low risk. Tingkat kompetisinya itu rendah, teman-teman. Ya, apalagi kalau dia udah bilang beli sepatu warna merah di daerah Jakarta Pusat. Nah, itu udah intention belinya udah sangat tinggi. Ya, tingkat closingnya udah lebih tinggi. Oke. Nah, jadi ini adalah hal-hal yang mempengaruhi website Anda. Apakah itu domain authority-nya, other link-nya, relevansinya, ya, popularity test, topical authority, dan link position. Ini bounce rate berapa banyak orang yang masuk ke website Anda kemudian pergi lagi. Kalau teman-teman perhatiin nggak sekarang, semua media online nggak ada yang menyajikan berita dalam satu halaman selesai. Biasanya mereka dibagi menjadi 2 halaman. Ya, setengah halaman, habis itu read more, atau buka halaman kedua, dan lain-lain. Nah, itu adalah salah satu teknik untuk mengecilkan yang namanya bounce rate. Gitu. Ya, jadi semakin tinggi bounce rate Anda, maka otoritas website Anda semakin kecil. Seperti itu, ya. Nah, ini page speed, ya, teman-teman bisa cek halaman website teman-teman apakah slow ataupun fast, ya. Itu ada linknya, teman-teman bisa screenshot aja. Dan pastikan mobile friendly, ya. Jadi karena apa? 90%, 95% orang mengakses internet sekarang menggunakan handphone. Jadi pastikan website Anda juga bisa mobile friendly. Dan pastikan selalu memberikan value, ya, teman-teman. Nah, terus juga perhatikan konten strateginya, ya. Gunakan daftar topik. Nah, inilah yang membuat saya, ya, zaman dulu, ya, sebelum adanya AI, saya itu males banget, teman-teman, menggunakan SEO. Kenapa? Karena kita harus bikin artikel tuh banyak banget, ya. Artikelnya yang ada SEO friendly, topiknya juga harus banyak. Kita kan sebagai manusia gitu ya, kemampuan kita kan terbatas, gitu. Nah, itu makanya saya nggak mau pakai SEO. Tapi begitu ada AI, ya, di mana kita tinggal bikin aja daftar topik, langsung ditulisin sama SEO, sama AI-nya. Nah, saya langsung main di artikel-artikel tersebut, ya. Nah, jadi gunakan yang long tail, ya. Jadi pastikan pakai long tail komennya, ya. Kemudian kontennya juga. Tingkatkan kredibilitas, influence, dan reach-nya, teman-teman, untuk meningkatkan otoritas dari website teman-teman sekalian. Dan pastikan link building plan-nya, ya. Jadi ketika Anda bermain, Anda nggak cuma main di website Anda, tapi pastikan dari website-website lain juga bisa mengarah ke website Anda. Nah, inilah pentingnya AI untuk membantu pekerjaan kalian. Nah, teman-teman, di sini tadi kita udah diskusi, AI itu banyak sekali. Ada ChatGPT dari OpenAI, ada Gemini, ya, itu dari Google, ada Copilot itu dari Microsoft, ada Grok dari X, gitu ya. Itu AI yang teman-teman bisa pakai. Di samping itu juga ada AI yang buat website, ada AI yang buat gambar, ada AI yang buat video, dan lain-lain. Teman-teman bisa gunakan tools-tools tersebut. Tetapi pada prinsipnya, ya, AI yang paling basic adalah yang bersifat tulisan, ya, bersifat tulisan. Kenapa? Karena ketika kita bermain dengan AI, yang paling utama adalah prompting, ya. Bagaimana cara teman-teman nge-prompt, ya. Nge-prompt itu adalah nyuruh,
Nah, contoh paling gampang. Kalau teman-teman, saya andaikan gini, kalau teman-teman lagi bekerja, ada OB, ya, ada OB yang teman-teman suruh gitu ya. OB, tolong dong beliin saya makan siang. Oke, kalau OB-nya sudah hafal tentang kebiasaan teman-teman, dia akan beliin sesuai dengan yang teman-teman mau, karena udah hafal. Tapi kalau OB-nya baru, nggak kenal siapa teman-teman, ya, begitu disuruh beli makan siang, OB-nya akan keluar, dia akan ngomel-ngomel. Ini si bos geblek nih, suruh gue beli makan siang apaan nih? Ya udahlah, ini kebetulan di depan ada tukang ketoprak, gue beliin aja ketoprak, kasih ke si bos. Pertanyaannya, OB-nya salah apa enggak? Ayo, kalau saya tanya seperti itu. Si bos nyuruh si OB cuma, OB, beliin makan siang. Gitu ya. Terus OB-nya keluar kantor, beli makan siang ketoprak, bawain ke bosnya. OB-nya salah apa enggak? Oke, coba boleh ditulis nggak? Nggak salah. Gitu. Yang lain ada nggak? Oke. Yang lain ada bisa kasih pendapat? Ya, nggak salah, karena nggak kurang spesifik betul. Gitu ya. Coba kalau kita bilang sama OB-nya, OB, ya, bisa. OB, ya, coba kamu ke warung yang di depan Jalan Juanda tuh, ya, di situ sebelah kiri ada tukang gado-gado, ya. Tukang gado-gadonya itu enak banget. Gado-gadonya itu pakai kacang mede, ya. Lu beli gado-gado di situ, cabenya 3, ya, terus pakai kacang mede, terus nggak pakai tahu gitu ya. Nah, kalau sudah nyuruhnya spesifik begitu, datangnya pasti sesuai dengan apa yang kita mau. Nah, begitu juga dengan AI. AI ini ibarat kata teman-teman, itu adalah OB kita. Ya. Jadi teman-teman, kan ada yang takut ya, dengan adanya AI ini akan menggantikan manusia. Betul ya? Itu yang di luar itu. Dengan adanya AI ini akan menggantikan pekerjaan manusia. Sebenarnya enggak. Ya. AI ini ya itu adalah manusia yang menguasai AI akan menggantikan manusia yang tidak menguasai AI. Ya, di samping ya kalau AI-nya ini dibikin menjadi robot, baru dia akan menggantikan manusia. Tapi kalau dia cuma AI doang, ya kalau dia cuma AI doang, itu dia nggak bisa ngapa-ngapain saat ini ya, saat ini gitu. Kenapa? Karena AI ini harus di prompting ya. AI ini belum bisa kayak manusia yang berinisiatif kecuali di trigger gitu. Kalau ada triggernya dia baru akan melakukan. Nah, makanya AI saat ini ya walaupun dia pinter ya walaupun sekarang dia pinter nih, kalau saya bilang dia sifatnya adalah seperti OB gitu. Kita suruh dulu baru dia akan jalan seperti itu. Gitu. Nah, kita lihat di sini ada chat GPT gitu ya. Nah, saya menggunakan chat GPT ini bahkan untuk membuat copywriting yang untuk acara pada malam hari ini, teman-teman. Ya, kalau teman-teman lihat, Pak, tapi kan kalau misalnya kita menggunakan si chat GPT ini, ya, database-nya kan semua sama. Gimana membedakannya? Ya, gimana membedakannya antara kalau saya prompt satu dan misalnya Pak Bun ngeprom hasilnya sama nggak nih nanti, gitu kan? Ada peluang sama nggak? Ya, bisa ada peluang sama, bisa enggak, tergantung bagaimana kita ngepromnya nanti, gitu. Ya, nah terus yang membedakan dia apa? Nah, yang membedakan dia adalah customize. Nah, saya nggak tahu apakah teman-teman sudah memanfaatkan fitur customize ini atau belum. Ya, di Chat GPT sendiri, ya itu ada yang namanya fitur customize. Di mana ya teman-teman lihat di kotak sebelah kiri itu Anda menentukan ya bagaimana
si ChatGPT itu merespon. Ya. Nah, terus yang di sebelah kanan, how would you like ChatGPT to respond? Itu yang kanan. Yang kirinya, bagaimana ChatGPT itu mengetahui tentang diri Anda. Siapa sih Anda atau siapa sih ChatGPT ini? Anda tentukan. Kenapa? Karena itu akan memberikan jawaban yang berbeda. Contoh, kalau saya bilang bahwa ChatGPT yang ada di laptop saya akan program dia sebagai seorang digital marketer. Gitu. Dengan bagaimana merespon, saya kasih batasan-batasan, dia nggak boleh menjawab melenceng dari digital marketing. Maka ketika dia tanya tentang forex oleh Pak Matias misalnya, ChatGPT saya nggak akan memberikan respon. Nah, hal-hal yang demikian akan membuat AI saya ataupun si chat saya itu lebih spesifik ke bidang bisnis saya. Gitu. Nah, ini contoh yang saya sudah buat di ChatGPT saya, teman-teman. Oke. Nah, kita praktekin aja ya. Sambil kita tanya jawab nih. Kalau ada yang mau ditanyakan, kita bisa diskusikan nih. Di HP ada Pak Matias. Ada di program ChatGPT-nya, terus Bapak ke menu yang di pojok kiri, Pak. Kemudian di bagian bawah itu ada setting, Pak. Di bagian namanya ada yang namanya personalization. Terus ada customization, Pak, di situ. Yes, Pak Arjo. Ya, ini kan menurut penelitian ya, sebagian besar masyarakat Indonesia itu kan termasuk kaum IQ 78 ya. Jadi kadang-kadang kalau mereka tuh memperhatikan iklan yang digital, yang di internet itu kadang-kadang entah salah baca atau salah paham atau pusing atau bingung atau gimana. Karena ini saya kasih contoh aja, kalau misalkan UMKM jualan casing iPhone, Ya. dikiranya kita jualan iPhone-nya gitu, makanya mereka begitu nerima casingnya mereka marah-marah. Nah, hal-hal yang kayak gini nih sebenarnya ada teknik tertentu nggak sih Pak supaya bikin iklannya itu tidak membingungkan mereka dan jadinya nggak ribut, jadi nggak ribet lah gitu intinya, atau harus bisa, ataukah bisa AI bisa membantu kita dalam membuat iklan yang tepat sasaran supaya nggak bikin orang bingung, atau gimana Pak kira-kira tips? Ya, sebenarnya bisa Pak. Oke, kita praktekin lah ya, contoh. Tapi kembali lagi Pak, yang kita bisa lakukan adalah kita membuat, seperti tadi Pak Arjo bilang kan, bagaimana kita menyampaikan pesan yang sesuai, gitu ya. Nah, contoh misalnya, buatkan kalimat promosi, ini ya, untuk jualan casing HP. Kalau saya cuma seperti ini doang, Pak, maka akan keluar, Pak, tetap kalimat promosinya seperti itu. Nah, tapi kan tadi Pak Arjo bilang bahwa target market saya itu IQ-nya 78 gitu loh. Nah, sehingga apa? Kita harus lebih spesifik gitu. Kita kasih contohnya, buat kalimat promosi ya untuk jualan casing HP untuk masyarakat Indonesia ya yang ya ya kalau mau iseng gitu ya, kalau mau iseng ya, bukannya maksudnya apa yang IQ-nya 78 ya dengan bahasa yang bersahabat gitu ya untuk jualan di marketplace. Nah, semakin detail kita instruksikan ke si ChatGPT-nya, maka kita akan mendapatkan hasil yang lebih bagus harusnya, seperti itu. Jadi akan tapi bukannya lebih efisien kalau pakai gambar, Pak? Karena kadang-kadang kalau yang orang-orang seperti ini, kalau kata-kata tuh suka salah baca, Pak. Bahkan baca judul aja suka salah gitu. Jadi, apakah gambar jadi lebih efektif atau gimana, Pak? Betul. Nah, kembali lagi Pak, itu nanti ada di trik marketing gitu ya.
Jadi nanti dari teks-teks seperti ini kita bisa masukkan dia ke gambar gitu. Jadi bagaimana kita meng-AI-kan gambar dari teks yang kita bikin ya. Contoh kalau di Canva itu ada apa? Ada AI-nya juga, cuma ini berbayar nih, kita nggak bisa praktekin. Ya, atau nanti ada kita tinggal cari aja AI untuk menggenerate gambar gitu ya. Mana nih? Bisa pakai itu kok Pak. Ada AI yang khusus bisa nulis image gambar itu dengan Oh, kata-kata. Apa ya? Beli apa itu ya? ada Pak beberapa. Tinggal di search aja sih. Iya. Midjourney juga ada. Saya pakai Bing, sorry. Ya, Saya bisa pakai Bing, Pak. Bing juga bisa, ya kan? Nah, kalau kita misalnya mau nyuruh, ini kan ada Copilot juga, ya kan? Nah, ini kita bisa suruh aja. Oh, kalau misalnya kita buatkan gitu ya, itu biasanya ada yang mesti berbayar sih, gitu. Kayak misalnya ini kita Bing bisa free kok Pak, Bing. Bing Bisa bisa beli kan ya, dicoba. Mm-mm. buatkan gambar, ini kan dia bilang gambar kucing ya, jualan casing HP iPhone 16, misalnya gitu ya. Nanti kayak gini tinggal kita desain-desain. Nanti juga kalau misalnya ini kurang menarik, ya kembali lagi, karena kan kita pakai versi yang umum ya. Nanti bisa pakai Photoshop. Nah, Photoshop juga ada AI-nya tuh sekarang. Kita tinggal bilang aja, tambahkan kalau kita kayak kemarin saya coba gitu ya, ada gambar pisang goreng, tambahkan saus tomatnya di samping kiri, ditambahin saus tomatnya gitu. Nah, itu nanti bisa juga kayak gitu, Pak. Jadi poinnya adalah kita dapetin dulu teksnya nih. Karena apa? Teksnya inilah yang kadang kita nggak bisa, Pak. Artinya kita nggak ada ide buat ngeteksnya itu seperti apa sih, buat ngepromnya itu seperti apa sih. Nah, kebanyakan kita buntunya di situ. Karena apa? Beberapa digital marketer, bukan digital marketer, staff digital marketing di perusahaan, ya, staff digital marketing di perusahaan, saya perhatikan Pak, ya mereka rata-rata hanya ngeprom ala kadarnya, gitu. Mereka hanya ngetik, ya udah buatkan, oh ini, buatkan 10 judul artikel, ya, untuk digital marketing. Hanya begitu aja misalnya gitu. Nah, jadi mereka hanya dapetin standar gitu. Tapi ketika saya diskusi sama mereka, oh mesti ditambahin ini, tambahin itu, dan segala macam, hasilnya jadi lebih menarik. Kenapa? Karena ketika saya tambahkan misalnya ya, 10 judul artikel marketing yang untuk target marketnya mahasiswa disampaikan dengan gaya bahasa gaul, itu akan berbeda dengan 10 artikel yang disampaikan untuk profesional dengan bahasa yang resmi. Hasilnya beda, Pak. Seperti itu. Jadi semakin detail kita nge-prompt, maka semakin bagus hasil yang kita dapatkan. Seperti itu, Pak Arjo. Mungkin ada lagi? Ada lagi. Tadi Pak Tri juga angkat tangan sih. Ya, silakan Pak Tri. Pak Arjo udah atau belum kah? Oh ternyata Pak Arjo masih angkat tangan Pak. Ntar capek loh Pak Arjo, angkat tangan terus. Iya, sebenarnya mungkin pertanyaan saya itu lebih kepada ini ya, pemilihan diksi yang efektif untuk marketingnya gitu. Karena gambar, kata, atau kombinasi antara keduanya, atau mouth to mouth, atau apapun itu kan kadang-kadang kan cocok-cocokan Pak. Ada yang sekalipun mungkin dalam satu kelompok orang yang sama ya, misalkan sesama IQ 78 itu misalkan. Kadang-kadang Betul. yang ini lebih cocok dengan pendekatan A, yang ini pendekatannya B gitu. Jadi kadang-kadang kalau kita mau customize juga belum tentu bisa kena tepat sasaran juga untuk semua orang tuh Pak. Betul Pak. Nah, oleh karena itu tadi yang saya bilang Pak, pertama adalah know your customer, ya kan? Nah, dengan kita tahu know your customer, maka prompting kita akan lebih detail Pak.
contoh kayak tadi kita praktekkan kan, yang namanya marketing itu nggak ada ilmu pasti. Ya, kayak tadi Pak Arjo bilang, apakah perlu teks doang, apakah harus ada gambar, apakah kombinasi gambar dengan teks, apakah harus pakai video, dan lain-lain. Nah, itu nggak ada ilmu pastinya. Ya, kadang ketika saya ngiklan, misalnya contoh saya ngiklan di Facebook pakai gambar, banyak tuh penjualan, tapi minggu depan saya gunakan gambar yang sama, belum tentu ada penjualan gitu. Karena apa? Minat orang sudah berubah. Ya, minat orang sudah berubah, targetingnya juga jadi berubah. Seperti itu. Nah, oleh karena itu di dalam dunia marketing dikenal ada yang namanya A/B testing, ya. Mencoba antara satu dengan hal yang lainnya dibandingkan, mana yang lebih efektif. Nah, dengan kita tahu siapa customer kita, ya, maka kita bisa lebih mengerucutkan ataupun kita bisa meminimalisir, ya, kita bisa meminimalisir tingkat kesalahan. Seperti itu. Contoh kayak tadi kita lihat yang di sini nih, Pak. Ya kan? Bahwa kita bilang dengan bahasa yang bersahabat dan untuk pasar Indonesia gitu. Ketika ini kita ubah misalnya untuk pasar Amerika atau untuk pasar Malaysia, dia pasti akan berubah lagi kalimatnya ataupun saran-sarannya seperti itu. Nah, itulah yang kita harus coba terus-menerus. Nah, kembali lagi tadi saat kita juga sebagai penjual, ya kita juga harus paham bahwa kayak tadi Pak Arjo bilang, sebagus-bagusnya penawaran kita, sejelas-jelasnya ya, sejelas-jelasnya penawaran kita, kadang kita nggak bisa memprediksi user, Pak. Ya, kita nggak bisa memprediksi user. Kenapa? Ya kita udah bilang ini casing-nya gede, begitu datang kok gambarnya kecil. Nah, itu juga kembali lagi ekspektasinya berbeda. Ya, saya juga kemarin baru saja beli celana renang, Pak. Tulisannya celana renang dewasa. Tapi begitu datang, kok kecil banget. Dipakai di saya bisa ketat, dipakai di anak saya yang umur 10 tahun juga bisa. Dan itu lebih cocok buat di anak 10 tahun kalau menurut saya gitu. Tapi dipakai di saya juga bisa sebenarnya nggak salah-salah juga gitu. Nah, itu di marketplace juga ada yang komplain ini kok kekecilan dan segala macam padahal bisa juga dikit gitu. Jadi kita bisa kalau saya bilang Kak dari pengalaman saya gitu ya, kita bisa membuat sejelas-jelasnya, sedetail-detailnya materi promosi kita, tapi respon dari audiens itu kita nggak bisa kontrol. Dan memang kadang malah sebagai penjual suka memberikan yang clickbait seperti itu. Ya, dengan tujuan ya kita tahu akan ada terjadi penjualan atau yang lebih parah adalah dengan tujuan untuk melakukan penipuan. Nah, itu yang dilakukan oleh para seller-seller ataupun para scammer-scammer seperti itu. Gitu sih, Pak. Gitu Ada ya lagi? Pak Arjo. Oke, Ya, mungkin terima ada. kasih, Pak. Terima kasih banyak. Oke, mungkin Bapak Ibu yang lain mau ada yang tanya atau masih mungkin menggunakan AI tapi belum memaksimalkan AI atau gimana nih Bapak Ibu? Soalnya Nanti kita kadang kalau saya pribadi ya Pak ya kan kadang bikin artikel pakai AI. Terus habis itu misalnya prompternya udah pertamanya misalnya buatlah artikel 500 kata kayak gitu dengan 10 judul di atas kayak gitu. Nah, kadang itu yang keluar adalah summary. Summary. Jadi nggak 500 kata yang seperti yang saya inginkan kayak gitu loh, Pak. Kadang. Berarti kalau kayak gitu kan sebenarnya apa karena saya nggak premium ya, Pak ya mungkin ya? Ya, nggak juga karena kadang mungkin promptingnya kurang detail gitu. Nah, ini kan contoh kita sudah pakai nih untuk di iCommunity, kita bikin nih iCommunity Learning Center, kita bikin jadi kumpulan artikel ini dibuat menggunakan ChatGPT nih oleh tim kita juga, gitu ya. Nah, itu setiap hari kita buat nih dengan menggunakan ChatGPT. Seperti itu.
Oh, Ini kita iya. praktekkan. Bahkan kalau di website kita, ini juga kita sudah terapkan menggunakan AI. Jadi kalau misalnya iCommunity, websitenya di halaman depan, ini sudah AI nih, iCathy, AI Assistant. Jadi memang ke depannya semua sudah di-embed AI sih, kalau kita mau ngikutin zaman gitu ya. Jadi ini semua sudah di AI, misalnya siapa saja founder dan co-founder di iCommunity gitu ya. Nanti dijawab tuh. Nah, ini kalau co-foundernya kalau belum dimasukkan dia nggak ini nih. Dia akan bilang seperti ini. Ini adalah template seperti itu. Yang tadi kita bilang adalah batasan-batasan. Oke. Kalau kata Pak Matias, Pak, yang di HP kok nggak ada menu-menu tadi ya? Menu yang mana ini, Pak? Ada Pak. Oke, Ya, saya belum berhasil ketemu maksudnya yang apa yang custom gitu-gitu. Oke, saya demoin dari handphone Pak. Ini Baik. saya login dulu nih. Saya masuk dulu sebentar. Ya, harus udah install aplikasinya kan Pak? Saya ya. Ya, Oh, aplikasi chat sudah kan? sudah pakai selama ini. Oke. Stay fokus. Oke, saya share screen. Oke, jadi chat GPT nih, ya kan? Di bagian chat GPT ada nih Pak personalization. Jadi dia adanya di sini, pas di bawah Pak, di bagian nama ini nih. Nah, terus di bagian personalization. Nah, di atas adalah customization Pak. Tuh, Pak, boleh diulang nggak Pak tadi di mana agak cepet tadi. Oh, Sorry. oke. Agak kecepatan, Pak Juanda, pelan-pelan, Pak. Oke. Ya, kecepatan. Di bagian bawah Pak. Tunggu. Masuk menu yang itu yang titik 3 itu ya apa? Yang titik 2 di pojok kiri atas nih Pak. Kiri atas titik 2. Ya, ada chat GPT, terus dalamnya Ya. GPT. Jadi begini kan? Tunggu. Sama nggak? Atau Pak Matias mau share screen? Atau ini ya, atau saya punya karena free punya ya kali ya. Sama Pak, ini juga saya punya free Pak. saya share screennya gimana sih dari HP ke Oke. laptop gitu. Saya pakai laptop soalnya. Tapi Tuh. ini sama kan sama Pak Tuh. Matias? Saya baca yang saya punya ya menu ya Pak ya. Oke. Dari titik 2 kiri itu, ini kok dari 7 hari sebelumnya saya punya memori ini kan, maksudnya Paling bawah Pak, historical. ada nama apa Pak? Oh, paling bawah. Bentar. Email atau nama Bapak mungkin, atau emailnya nggak pakai Oh ya, nama Bapak. ada paling bawah tuh nama saya, benar. Betul. Diklik. Terus diklik ya. Ya. Kok muncul email? Oh ya, personalisasi di sini. Personalisasi, kustomisasi Pak. Terus kemudian belajar obrolan Anda. Terus mana ya? Yang atasnya Pak, yang belajar itu atasnya kan ada customization. Apa ya Pak bahasa penyesuaian. Betul. Ya, penyesuaian. Betul. Aktif ya. Betul, Udah, aktifkan. aktif. Oke, aktif. Terus, udah Pak di situ. Udah ya. Oke. Terus bedanya apa kan tadi ada satu menu lagi tuh customer dengan satu lagi apa itu ya? Yang nah, jadi kalau yang atas Pak, kita menentukan siapa sih kita. Jadi si chat GPT itu sedang mau ngomong sama siapa nih, sehingga dia memposisikan dirinya seperti apa. Kalau di sini kan saya bilang tuh, Kak, kamu adalah seorang digital marketer yang sudah berpengalaman 10 tahun dalam membangun funnel spesialis di Google Marketing, social media marketing. Nah, itu saya menggambarkan diri saya, sehingga si chat GPT bisa berlaku seperti itu juga, mengimbangi percakapannya gitu kan. Hal ini bisa ini nggak kalau hal ini bisa dipakai nggak customer itu, maksudnya saya mau tanya kayak tadi itu ya, kayak tadi misalnya iklan ya. Saya contoh ya, saya buka handphone kayak tadi lah ya kan. Nah, saya mau tanya dia bisa nggak bantu saya bagaimana sih misalnya copywritingnya. Bisa dong. Itu bisa ya, dia bisa jawab ya. Bisa Jadi dong. bukan memposisi kita di dalam itu untuk menjawab orang, bukan kan? Atau sama saja? Bukan ya. Contoh kayak gini Pak.
Hmm. Ini kan pelatihan AI UMKM kan. Ya. Nah, ini kan yang hari ini punya nih. Nah, Mm-mm. prompting saya adalah seperti ini, Pak. Hmm. Bikin copywriting pelatihan dengan judul bla bla bla, dengan Ya, ya. pembicara bla bla bla. Nah, sebelum acara siapkan tools bla bla bla. Nah, ini detail kan. Mm-mm, mm-mm. Kalau mau ditambahin lagi, target marketnya adalah pengusaha bikin dalam kalimat yang formal. Ya, Nah, ya, itu ya. bisa tambahan. Hasilnya Oh. udah dirangkumin, Pak. Oke, 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 oke. Nah, tadi kan ada satu lagi Pak yang customize itu, satu lagi yang sebelah kanan apa ya? Tadi saya lupa kan ada dua Eh, menu yang Bapak tunjukin ya. Batasan-batasan, Pak. Ah, bedanya apa itu ya maksudnya ya? Nah, jadi misalnya kayak gini, Pak. Kalau yang di customization itu kan siapa kitanya, Ya. ya kan? Nah, kalau yang di bawahnya itu adalah bagaimana cara dia meresponnya. Nah, di sini saya Hmm. sudah set bahwa bahasanya gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Oh, Formatnya santai, ya, 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 dan ya, ya. segala macam. Jadi gimana cara dia responnya? Oh, kita mau dia misalnya mau pakai bahasa bahasa yang milenial atau bahasa yang zaman sekarang gitu-gitu maksudnya. Betul, Kita kasih batasan supaya dia nggak keluar dari yang kita mau gitu maksudnya ya. betul, Pak. Oh, dua-duanya diisi ya, baru kita itu ya. Betul, Oke, oke, oke. Oke, tangkap Pak. Thank you, Pak. gitu. Pak, Bahkan ada kalau kita, ya, boleh tanya lagi nggak satu? ya, Pak. Saya kadang-kadang itu teman punya dia pakai apa karena masalah satu dia dia kan pakai itu ya. Saya kan pakai Android dia pakai apa tuh yang iPhone ya. Hmm. Nah, dia bisa langsung ngomong dan dia bisa jawab langsung. Nah, saya coba ngomong langsung dia jawabnya tuh kadang bahasa campur-campur, tak bahasa Brasil lah, bahasa Inggris. Nanti Bisa, Pak. ujung-ujungnya baru di bahasa Indonesia gitu. Jadi dia nggak dari awal langsung jawab bahasa Indonesia, dia putar-putar dulu gitu. Nah, Sebenarnya dia punya iPhone apa karena dia iPhone ya? enggak, Pak. Kalau Bapak mau, itu kayak tadi, Pak, di batasan bagaimana cara dia merespon, Pak. Oh, di batasan itu ditulis ya. Ya, ini kan saya bilang, Hmm. menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Oke. Nah, itu kita masuk itu, apakah itu sudah otomatis tercustom begini setiap kali kita apa aja dia akan ikutin ini? Jadi nggak perlu kita ubah-ubah setiap setiap saat kita kasih topik baru atau gimana? Yes, kalau kita Setting sudah itu. buat Hmm. kalau kita sudah buat di customization Hmm. ini akan menjadi batasan dia dari awal, Oh, default lah kayak seperti itulah ya. default, ya kan? Oke, Tapi oke, oke. kalau nanti mungkin Bapak ngomongnya bahasa Inggris, dia akan menyesuaikan juga. Oke, 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 oke. Oh ya, ya, ya. Itu yang perlu diisi kali ya selama ini ya. Thank you, Pak. Thank Ya, you. karena kalau kita nggak kasih batasan ini, dia kan Iya, ya, template-nya template ya, ya, awal, template setelan pabrik. ya, 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 ya. Oh ya, ya, ngerti, ngerti, ngerti. Oke, 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 oke. Seperti Thank you, itu, thank Pak. you. Baik, baik, thank you, Pak. Oke, ada lagi? Habis Ini ini Pak Matias jadi ini nih, apa sosmed yang handal. Gagal terus tuh, Bu. Oke, mungkin ada lagi nih Bapak Ibu, karena nggak kerasa udah 8.32 tiba-tiba ya. Ada lagi Bapak Ibu? Kalau nggak saya tanya Mau sedikit lagi ya buat gitu ya ya, Pak pengantar. Matias. Ah, boleh. berarti selama ini saya itu misalnya contoh ya, contoh saya kan di dunia trading itu broker ini dia Hmm? bilang kalau ada komplainan atau keluhan bikin etiket apa? Bikin tiket Tiket. kan? Nah, Nah, selama ini saya kadang-kadang agak marah. Dia jawabnya itu terlalu standar. Apakah dia pakai IE jawab kali ya? bisa, Pak. Biasanya sekarang begitu, Pak. Oh, karena saya kesel nih. Saya bilang nggak bisa begini-gini. Dia standar aja jawab cuek-cuek nggak ada emosi. Betul. Betul. Saya juga, Pak, waktu kripto juga begitu. Ah, ah, Jadi, iya. memang jawabannya AI. Oh gitu. Padahal teman saya kemarin baru marah-marah tanya saya. Saya bilang jangan itu yang jawab itu robot itu. Saya bilang Ya. dia marah-marah itu kan. Nah, dia cuek Itu aja gitu. itu yang kita bikin juga, Pak. Itu ada yang namanya layanan kita juga tuh nanti. Oh, Di sini kita sebut sebagai ini, Pak, iChatting. Ini oh, layanan dari iCommunity juga, custom AI chatbot, Pak, namanya. waduh. Kalau kita Jadi tahu begini malah jadi malas itu Pak komplainnya itu Pak. gitu. Nah, tapi sebenarnya kita bisa, Pak. Jadi kalau kalau yang di kripto itu kemarin Hmm. untuk tahap awal pasti pakai AI, Pak, karena mereka juga kan Oh, terbatas staffnya. Tapi begitu ada
ada kasus yang butuh Mhm. ada kasus yang butuh penanganan, mereka minta datanya. Nanti ketika Oh, kita submit data, baru nanti itu orang yang akan handle, Pak. oke, oke, oke. Gitu. Nah, ini kita udah bikin beberapa contoh dan ini kita pakai di WhatsApp. Jadi kita terapkan ini di WhatsApp, Pak. Nah, justru itu Pak, WhatsApp saya baru mau tanya, apakah bisa gitu? Karena kita sibuk kan biar Bisa, Pak. bisa juga ya. Itu Bisa, gratis Pak. juga ya Pak ya? Oh, kalau yang ini bayar, Pak. Oh bayar ya. Iya, kalau ke WhatsApp dia bayar. Oh, Gitu. oke, oke. Thank you Pak. Nggak berani Nah, kalau ganggu. mau coba-coba boleh itu Pak yang di ikt.com ya, Bapak pencet-pencet aja buat lihat. iCating.com ya. iChatty. Oh, Iya, iChatting. bukanya di iCommunity, Pak, di iCommunity.id. Oh, ict.com. iCommunity.id. Oke, nanti saya ada waktu itu. Iseng-iseng aja, Pak. Ya, iCating.com ya. Oke, Betul. thank you. Jadi nanti kalau lebih lanjut nanti Bapak bisa Jadi kita inilah ya Pak Juanda ya, apa ini cost down lah ya, efisiensi ya. Jadi nggak usah pakai admin lagi ya. Betul. Jadi kalau saya bilang Pak, dengan adanya AI ini Pak, itu membuat website saya menjadi hidup. Karena kan kalau nggak ada AI, website saya nggak ada orang bisa nanya-nanya gitu. Dia harus terpaku dengan admin saya kan. Nah, tapi dengan adanya AI ini, ya begitu dia tanya, website saya langsung jawab. Kalau pasang-pasang itu berarti ini ya Pak ya, semua berbayar ya. Semua berbayar Pak. Oke. Nah, saya ada lihat dia ada satu angka, ini kalau saya boleh sebutkan, itu dia pernah tawarin sekitar 500.000 itu long life loh gitu loh Pak. Apakah yang seperti itu yang bisa dipakai selip-selip itu? Kalau long life saya sih nggak tahu ya Pak, tapi kalau yang saya tahu bulanan semua Pak. Ada bulanan, jadi bulanan itu hanya berapa puluh ribu. Teman saya kemarin coba, dia bayar 500.000, tapi itu selamanya. Nah, cuman saya lihat malah saya punya bisa buat bicara, dia punya malah nggak bisa, dia malah kesal bayar. Nah, makanya kalau ada langganan yang bilang selamanya, saya khawatirnya itu scam Pak. Oh. Betul. Biasanya kalau nggak gitu atau terputus di tengah-tengah gitu ya Pak. Ya, dia kan nggak nyampe ChatGPT 1 apa bulan. tipe 4 ya apa? Tipe 40. ya 40 dia bilang. Ya, Makanya bayar karena 500.000. langganannya itu udah pasti bulanan Pak. Kalau ChatGPT itu Oh. langganannya $20 sebulan Pak. Oh, berarti dia punya murah sekali ya. Nah, kalau murah sekali itu takutnya dia bisa dibilang misalnya krekan atau Krekan misalnya ya. bukan krekan sih, misalnya saya udah langganan yang gulungan, misalnya saya langganan satu corporate, dia Bagi-bagi saya ya. kasih akunnya saya gitu loh. Oke. Ya, Gitu. ya. Jadi kayak kalau bahasa internet marketing itu adalah odong-odong, Pak. Satu akun dipakai rame-rame gitu. Joinan lah ya. Iya. Oke. Ya, thank you, Pak. Menarik, Pak. Gitu. Gitu. Udah. Pokoknya selalu ini sih Pak, maksudnya kadang ada harga, ada rupa juga kan Pak. Maksudnya kadang kita tergiur harga murah tapi malahan nggak sesuai kayak gitu. Mungkin nanti bisa ngobrol-ngobrol lebih lanjut untuk cari yang the best tools-nya yang dibutuhkan sama Pak Matias apa gitu mungkin ya. Ya, ini pelajaran buat saya juga. Jadi kalau saya jualan harus mahal. Biar ada Tapi kan memang soalnya sekarang zamannya apa-apa serba 24 jam. Kayak saya misalnya mau komplain, misalnya baru nerima barang jam 11 malam, saya mau komplainnya hari itu juga, sekarang itu juga kayak gitu. Kalau ngomong sama admin keburu besok, saya udah keburu kesel kayak gitu. Karena itu juga bisa menurunkan ini toko juga ya Pak kalau kayak gitu. Betul sih. Oke, gitu ya. Mungkin Bapak Ibu ada lagi yang mau ditanyakan sebelum menutup gitu ya, karena sudah tiba-tiba jam 8:39. Oh my God, emang kalau udah sama praktek itu pasti seru sih. Ada lagi yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Oke. Melanjut ya Pak ya. Mungkin karena udah malam, jadi mau menutup, tapi sebelum itu saya nanti mau minta closing statement ya Pak ya dari Pak Juanda. Selagi saya mau share tentang iCommunity. Gantian nih Pak, saya yang mau share screen. Oke. Sebentar.
Nah, oke, kelihatan ya. Gimana nih Bapak Ibu, selamat datang di iCommunity. Yang baru tahu tentang iCommunity nggak apa-apa, mari kita kenalan dengan iCommunity. Jadi kalau tadi Pak Juanda udah memperkenalkan diri ya, jadi beliau adalah founder dari Kafling Solusi Digital dan of course founder dari iCommunity, SIM OPT Karya Anak Milenial Indonesia, dan punya banyak certified trainer di bidang digital marketing. Nah, lalu kita lebih dekat nih ke iCommunity. Jadi apa sih iCommunity? Visi misi yang kami punya, jadi visinya sebagai platform komunitas pebisnis dan profesional terbesar di dunia, dengan misinya merangkul komunitas pebisnis dan profesional yang ada, menghubungkan sesama pebisnis dan profesional untuk mencapai tujuan bersama, menumbuh kembangkan nilai-nilai positif, untuk berkontribusi dalam pertumbuhan bisnis pribadi dan juga masyarakat. Terus kita punya tagline, jadi kalau dipanggil iCommunity, jawaban Share network, grow network gitu. Nah, lalu apa sih tujuan iCommunity? Ada 4 Bapak Ibu. Yang pertama, mempersatukan anggota iCommunity dalam persahabatan, kerjasama, dan saling pengertian, mengembangkan semangat kolaborasi antar anggota, menanamkan nilai positif dalam dunia bisnis dan profesional, membangun platform bagi komunitas pebisnis dan profesional untuk belajar, bertumbuh dan berkembang melalui learning resources, business matching, dan juga referral. Nah, kita punya kode etik nih Bapak Ibu. Jadi kita nggak pengen jadi komunitas yang udah kongko-kongko gitu aja, terus nggak ada ujungnya. Kita pengen jadi komunitas yang firm. Jadi kita punya kode etik. Kami adalah para pebisnis dan profesional yang bekerja keras, bekerja pintar, dan bekerja sama. Kami mengedepankan nama baik dalam menjalankan usaha dan mengutamakan kolaborasi antar sesama anggota tanpa menjadikan anggota lain sebagai target jualan. Kami sadar bahwa dengan berbagi relasi maka akan memperbesar rezeki bersama. Karena itu kami siap untuk berbagi relasi atas dasar saling mendukung. Yang keempat, kami berperilaku positif dalam berkomunitas, melakukan segala aktivitas dengan berlandaskan niat baik. Yang terakhir, apabila kami melanggar kode etik ini, kami bersedia ditegur, diperingatkan, bahkan diberikan sanksi. Nah, lalu kita lebih dalam nih ke iCommunity-nya. Mungkin Bapak Ibu sekarang yang punya bisnis lagi merasakan bahwa kayak udah kehabisan daftar nama, bingung cara memulai bisnis nyembarinya gimana karena kok udah stuck gitu-gitu aja. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu merasa hal tersebut sebenarnya nggak perlu terlalu khawatir karena itu terjadi kepada semua pebisnis. Nah, meskipun Bapak Ibu merasa bahwa, aduh, padahal saya udah ikut workshop, tapi kok ya masih stuck gitu-gitu aja ya. Saya nggak bisa ngembangin bisnis ke kota-kota lain atau daerah-daerah lain, masih stuck gini-gini aja. Nah, mungkin Bapak Ibu perlu coba cara yang satu ini, yaitu berbagi kolaborasi, berbagi relasi untuk memperbesar rezeki bersama dengan iCommunity. Jadi, iCommunity sekali lagi adalah komunitas dan platform digital tempat para pebisnis berinteraksi dan berkolaborasi bagi kemajuan bisnis bersama. Ada 3 alasan loh kenapa Bapak Ibu perlu join iCommunity. Yang pertama, dari valuable community. Valuable community-nya ada akses networking, akses learning, dan juga contributing. Terus yang kedua, quality leads, yaitu list to customer baru, reseller baru, dan juga customer retention. Dan yang ketiga, low cost, karena nggak perlu biaya iklan, word of mouth, dan banyak konten premium untuk upgrade skill bersama. Nah, ini ada beberapa contoh program dari iCommunity. Jadi, tadi itu kalau ada iCommunity Level Up Club, kayak setiap hari Kamis 19.30 di link yang sama. Terus ada business matching, one-on-one meeting, live talks, dan lain sebagainya. Nah, gimana cara iCommunity membantu Bapak Ibu dalam bisnis? Jadi, kalau misalnya tadi kita pasti yang awal tadi udah kenalan ya Bapak Ibu, terus habis itu Bapak Ibu mulai kepo satu sama lain, nah nanti bisa kita ngobrol lebih intens tentang bisnis di IBM atau iCommunity Business Matching. Jadi di situ adalah grup yang memang sedikit orangnya dan lebih concern ke ngomong soal bisnis, partner, dan lain sebagainya. Nah, akhirnya kalau ada yang cocok nih di one-on-one meeting yang akhirnya refer a business. Nah, lalu ini contoh iCommunity Business Matching ya, yang secara online di www.icommunity.id. Terus ada juga versi
offline-nya, tenang aja Bapak Ibu. Nah, offline-nya ini ada di seluruh Indonesia di mana aja. Terus infonya bisa dapat dari mana? Bisa dilihat di Instagram kita di iCommunity Official. Jadi di situ Bapak Ibu bisa lihat jadwal ada apa sih iCommunity hari ini dan ada promo apa kayak gitu. Nah, semuanya bisa dicek di situ di Instagramnya kita. Nah, jangan lupa juga harus subscribe YouTube-nya kita supaya tahu tadi Pak Juanda ngobrolnya apa ya. Kalau tadi katanya Pak Matias, aduh kecepatan Pak Juanda, nanti bisa dilihat lagi di YouTube-nya kita. Oke, itu sekilas tentang iCommunity. Kembali lagi ke Pak Juanda. Pak Juanda boleh dong dikasih closing statement-nya atas ngobrol kita malam hari ini. Oke, teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat ya, AI itu sudah nggak bisa dihindarin lagi, teman-teman. Artinya apa? Ke depan itu mungkin seluruh kegiatan ataupun aktivitas bisnis ataupun hidup kita itu pasti akan bersinggungan dengan AI. Nah, seperti yang tadi saya bilang, AI itu sudah nggak bisa dihindari, dan AI itu kembali lagi untuk saat ini bukan AI menggantikan manusia, tetapi manusia, ya, manusia yang memahami AI akan menggantikan manusia yang tidak memahami AI. Ya, kayak tadi saya bilang, dengan adanya tadi misalnya layanan saya iKetty, nah saya bisa mereplace 2 orang di kantor, ya. Jadi dengan skill saya, ya dengan skill yang saya punya, saya bisa bikin bot itu bisa mereplace 2 orang yang ada di kantor. Nah, jadi itu yang akan terjadi, teman-teman. Nah, jadi mulai dari sekarang pahami AI, ya, dan kalau bisa minimal jagolah di AI. Supaya apa? Supaya bisnis teman-teman juga bisa terbantu. Gitu. Oke, keren banget nih. Bukan AI akan menggantikan manusia, tapi menggantikan orang yang nggak bisa memaksimalkan AI dengan baik gitu ya, Pak. Thank you banget, Pak Juanda. Sebelum pergi seperti biasa, kita foto bersama dulu ya, Pak. Boleh ya? Ya, Oke, Bapak Ibu boleh nunjukin wajahnya nih, cantik gantengnya, biar kita bisa foto bareng. Oke, Pak Matias keren. Terima kasih banyak. Pak Bun Bun, makasih udah stay sampai akhir. Oke, kita foto bersama ya. 3, 2, 1. Oke. oke. Terima kasih banyak. Boleh bilang makasih juga ke Pak Juanda atas ngobrol kita pada malam hari ini dong. Terima Thank you kasih banyak Pak semua. Juanda. Thank you sudah hadir. Minggu depan kita mudah-mudahan bahas AI lagi.